Nggak apa-apa, ngomong aja langsung. Pernah nggak? Ya, ya nggak maksudnya. Iya ya, bukan pernah nggak. Jadi kita membahas segala sesuatu yang viral. Dan gue hostnya di situ. Kalau gue yang lagi viral, ya berarti gue harus ngebahas diri gue sendiri. Aduh, aku ngeliat Kak Selin tuh rasanya jadi pengen jadi janda juga gitu. Hai Selin. Hai Kak Demian. Gila, jauh-jauh. Maaf nih, kayaknya nggak nyaman banget Iya, sebenarnya ya karena aku kursi barber tuh agak lumayan tinggi. Iya, ya, dan juga ini di bawah ya. lagi. Tapi tenang aja teman-teman, ini dia celana ya. Iya. Jangan berpikir yang aneh, ini celana. Tapi kalau mau mikir aja kayaknya nggak apa-apa sih. Kan mikir. Bener mikir. Dan juga laki-laki jadi boleh mikir. Apa tadi gue ngomong apa lupa? Bingung kan gue tadi, aduh udah grogi duluan nih ketemu Mas Selin. Kita terakhir kali ketemu itu pas dulu di acara ini ya. Kalau nggak salah Lazada dia. Pertama kali ketemu, abis itu nggak pernah ketemu, tiba-tiba pas kamu di acara yang Fadi itu aku penasaran kayak, wah seru juga nih, pengen ngobrol lah. Fat tanyain Selin mau nggak jadi bintang tamu di Barber Talk gitu. Mau, alhamdulillah. Ih, seneng banget loh diundang Kak Demian nih. Lebay banget sih lu. Kamu lebay banget. Kamu tuh kan artis di atas papan. Aduh, ya papan ampun, atas ya gitu loh. Kayak di mana-mana di semua TV ada. Aduh. Tahu nggak kenapa banyak di TV-TV? Karena murah. Nggak mungkin murah. Nggak mungkin. Jadi bukan karena berbakat deh lebih tepatnya ya. Kalau di sini kan kita biasanya ngebahas tuh antara past, present, and future. Jadi aku pengen sedikit mau tarik mundur gitu kan, kayak zaman dulu Selin tuh kan dulu bisa dibilang sinetron ya, lebih ke sinetron ya. Tapi yang heran dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah berubah. Cantiknya kayaknya permanen gitu cantiknya. Aduh, Masya Allah, makasih. Iya, Selin itu sempat ini ya memang agak lebih cabi. Balik lagi, sekarang lebih slim lagi. Cantiknya permanen. Iya nih, aku tuh kan permasalahannya emang di berat badan ya. Ya biasalah kalau normal gitu kan. Kalau perempuan emang rata-rata tuh permasalahan di berat badan. Enggak, cowok juga kok sama. Oh, masa sih? Iya. Tapi cowok itu lebih cepet loh untuk ngurusin Enggak semua naik, orang. turun, kayaknya cepet. Mungkin karena beban stresnya lebih tinggi kalau cowok mungkin. Oh, mungkin kerja. kali ya. Cowok itu emang kayak untuk nurunin lemaknya itu lebih gampang daripada perempuan. Kenapa ya? Karena tergantung hormon ataupun metabolisme badan masing-masing sih. Ini di belakang ada yang motong rambut, seru banget kayaknya. Oh iya. Kalau di Indonesia karena tempat buat men's grooming, jadi kayaknya aku pengen nanya juga berhubungan sama kamu kan pasti juga ada groomingnya dong. Kan harus cantik, itu kan kalau banyak ininya ya kan prosesnya. Kalau perempuan tuh lebih banyak laki-laki. Kalau laki-laki paling cuma potong rambut. Kalau cewek kan lebih banyak pelintilannya gitu. Bisa dong di-spill kakak. Iya, Kak. Di-spill kira-kira perawatan aku. Ujung rambut sampai ujung kaki. Sebenarnya aku kasih tahu ya, aku ini perempuan yang paling hampir nggak pernah perawatan kayaknya. Bener Sumpah. Salah kayaknya bohong bohong maksudnya. Enggak, harusnya facial itu 2 minggu sekali. Atau at least maksimal 1 bulan sekali. Kayaknya aku tuh 2 atau 3 bulan sekali gitu. Perawatan badan nih mungkin kayak misalnya ngejaga pola makan, terus saya kayak ke dokter-dokter gizi gitu sih kan. Olahraga masih? Nah, enggak. Bukan bangganya, enggak. Terus kalau perawatan rambut kan bayangin rambut juga enggak, Kak. Jadi karena aku tuh hampir nggak pernah ke salon, jadi kayak ya udah kalau biasanya tuh aku suka beli sendiri, jadi aku pakai sendiri di rumah. Soalnya kan rambut kamu kalau misalnya kita bicara syuting tiap hari aja ya, pasti kan pakai hairspray dong. Iya. Nggak hairspray juga, kadang-kadang ini kena catokan terus, dan kadang-kadang tuh misalnya sehari aku ada 3 tempat lokasi. Berarti 3-tiganya dicatok lagi sampai kering banget gitu. Kayak kadang-kadang aku sempat lihat kamu belum lagi kalau dianeh-anehin rambutnya kan, kayak misalnya hairspray yang lebih tebal gitu bentuk kayak sekarang ini kan dikuncir nih, kayak ada kuncirannya pasti kan. Ini tuh aku nggak pernah hairspray, jadi aku tuh paling jarang pakai hairspray. Iya, jadi sebenarnya aku tuh bukan tipikal yang sebenarnya suka perawatan banget gitu ya, karena aku tuh sebenarnya agak nggak suka berlama-lama di satu tempat gitu, kayak misalnya kayak gue di salon terus gue harus lama-lama gitu. Mungkin kerimbat iya, tapi aku kayak lebih suka kayak misalnya panggil orang untuk ke rumah sih. Untuk nail art, untuk eyelash kayak gitu. Kamu orangnya nggak bertahan di suatu tempat yang lama. Iya. Di sini berarti nggak bisa lama-lama dong sama aku di sini. Oh, kalau di sini karena vibe-nya oke gitu ya. Bisa aja ya. Itu bisa-bisain. Kalau kayak gini kan kita ngobrol-ngobrol, itu kan beda sama kayak gue ngapain ya di salon gitu. Kayak bosen aja gitu. Kamu lahir bulan apa sih? April. Kakak bintangnya apa? Gemini. Oh, Gemini. Aku Aries. Aku zodiak banget orangnya. Enggak, sebentar.
kalimat yang kenapa Gemini? Gemini. Ya itu penasaran aku kenapa. Temen aku banyak yang Gemini. Artinya Gemini iya, tapi kan semua orang kan ada sisi beda-beda. Nah, baik buruknya. Tapi Tapi nggak Gemini tahu juga adalah- kakak bulan apa? bulan Juni. Juni, Juli itu udah Cancer ya? Cancer. Juli Cancer ya. Ke akhir-akhiran aku 19 Juni. Jadi udah mau Juni dekat. tuh berarti masih ada Virgo-nya. Enggak eh. Tahu Juni? Enggak dong. Juni itu apa sih? Juni itu kan Gemini mau ke Cancer. Cancernya di Juli, di Juli. berarti di Juninya ada apa? Di Juninya ada Juni. Di Juninya ada Gemini nih. Di Mei-nya baru ada Taurus. Oh iya, Taurus dulu ya? Taurus. Oke, Gemini. salah. Berarti kakak Gemini banget ya? Soalnya kalau misalnya kayak aku nih Aries, karena ada orang yang sign-nya Aries tapi dia tuh lahirnya masuknya Maret gitu. Berarti dia agak ke Pisces gitu. Gue lebih interest pengen dengan kenapa dengan Gemini. Oh Gemini itu tuh, karena hampir semua. Aku pengen tahu dari sisi kamu aja. Gemini itu kalau buat aku ya, kalau misalnya aku Gemini itu kan kayak, aduh, Gak apa-apa ngomong aja langsung, gak apa-apa udah biasa kita kayaknya kok. Udah. Coba apa? playboy, Gemini, genit dia sana sini gitu. Nggak, itu nggak salah. Salah rupanya. Gemini tuh kalau misalnya dia udah dapet yang satu, dia tuh setia bisa Iya. bucin banget gitu. Jadi hari ini adalah pembacaan zodiak sama Celine. Kak, kenapa jadi gue baca zodiak? Gue kan baca dari majalah Bobo. Ada Baru zodiak. tahu ada zodiak gitu Nggak di ada Bobo. ya? Nggak ada. Adanya di Trubus kalau Nggak misalnya ada zodiak dong. itu. Apa punya pengalaman buruk sama Gemini? Aku pernah punya mantan Gemini. Tapi dianya tuh sayang banget sama aku. Berarti dia udah menemukan yang tepat. Masih Enggak kamunya juga, yang- orang dia selingkuh. Berarti saat itu dia belum membuka matanya. Soalnya kalau tadi tiba-tiba ngebahas begini, maksudnya gini, sebagai acuan, zodiak itu sebagai acuan. Orang yang dengan bintangnya sama itu more or less sifatnya sama. Aku tuh biasanya kalau misalnya ketemu orang, harus nanya, zodiak lo apa sih? Gitu. Buat aku, nggak tahu kalau buat orang ya. Cuman buat gue kayaknya itu ngaruh gitu. Lu bersikap kayak gimana? Kalau Gemini tuh moonnya apa ya? Leo kalau nggak Enggak, salah. lu moonnya apa? Itu bukan Aku lupa. tergantung dari Gemininya. Lu lahirnya kapan, di jam berapa, terus daerahnya West, North itu di mana? Itu baru kehitung my moon lu God. apa gitu. Kalau gue sebenarnya Pisces. Meskipun zodiak gue, sign gue Aries. Oh. Ngerti gak sih? Bingung kan? Enggak, aku paham karena aku soalnya sempat kenal sama Sarah tuh punya sahabat yang udah dianggap anak sendiri, namanya Paula, dia Paula Serena. Nah, dia ngajarin aku juga kayak selain zodiak tuh ada moon-nya juga. Nah, moon itu yang lebih spesifik ke diri kita sendiri. Nah, aku akhirnya sempat waktu itu dihitungin tuh karena emang dia ngisi-ngisi apa gitu baru ketahuan moon-nya apa. Tapi kan biasanya tetap si zodiak itu. Ya kan, moon-nya kan zodiaknya juga, akhirnya yang benar. dilihat kan. Udah kita lewati masalah itu zodiak itu Zodiak, panjang gitu. yes. Gitu. Pernah nggak sih ada yang kayak deketin gitu? Pernah nggak? Ya, ya nggak maksudnya. Iya ya, bukan pernah nggak. Maksudnya sering nggak gitu? Ada Tiba-tiba gitu. yang pasti ada yang deketin, terus yang tapi yang bener-bener yang maksa kayak, yuk ini yuk, jadi agresif banget. Belum apa-apa udah manggil sayang gitu. Oh. Cuman kan aku kan tipikal orang yang kayak, ini kayak Gemini nih. Coba gue pengen tanya, nggak soalnya di sini tuh ya, aku itu tipikalnya kalau misalnya kerja nggak bareng Gemini tuh nggak enak. Oh iya, Ini dia Gemini, bener kan? Gemini semua. Enggak. Wow. Lu apa sih? Tuh. Gemini. Tapi kakak tahu nggak Marcel itu dia Gemini juga? Masa? Iya. Dan dia tuh temen yang baik, sahabat yang baik, dan dia tuh kalau ke temen dia tuh ini banget gitu, care banget. Oh kita bro banget bro, gila bro. Nggak, kalau aku kenapa senang sama Gemini itu karena kita kadang-kadang ketika dijelasin visinya apa, maunya apa, ngertinya lebih cepet dibandingkan Dan yang kalau lain. kerja agak lebih cepat gitu ya, Iya. mikirnya lebih cepat, kerjanya lebih tanggap gitu. Iya. Ada juga yang enggak nih, kayak yang ini depan gue nih. Ada yang enggak juga ada tetap. Tapi tetap patokannya itu kalau aku biasanya lebih nyaman bekerja dengan yang zodiaknya sama. Soalnya pandangannya sama gitu. Kita kenapa tadi ngomongin balik lagi ke Gemini sih? Iya, bukannya kita udah berlanjut ke yang lain, tadi ngomongin masalah Nah tentang kan cowok Gemini yang lagi ngedeketin juga. gue, Iya. ya kan? Ada beberapa yang ngedeketin tuh pasti ada gitu. Ada, karena emang ada, pasti ada kan. Kalau misalnya enggak, masa ya gue nggak laku gitu kan. Dengan orang tahu kamu looks-nya seperti sekarang gitu kan. Wah, Celine cantik, terus istilahnya banyak lah istilahnya mengidolakan. Pernah ada nggak sih kalau nggak fans atau mungkin kamu yang sendiri yang kayak ngide gitu, atau nggak memang lagi males makeup keluar yang bare face gitu?
Pernah nggak? Pernah, sering kok. Soalnya kadang-kadang kan kalau di Instagram suka nyebelin ya, komen-komennya gitu. Begitu bare-face ternyata gini, ternyata gitu, apalah segala macam. Aku kan emang suka pakai filter ya, foto. Aku suka aja ya sesuatu hal yang indah gitu buat aku gitu. Bentar. Gue mau kasih tahu kalian nih. Buat kalian yang datang ke AXO 7 Cut, dimanapun gue kasih kalian special promo. Datang aja dan gunain promo code AXO BBT 666. Bilang kalau dapat promo ini dari Barbertalk ya. Berlaku di seluruh cabang. Dan karena banyak orang yang bilang kayak kenapa sih kok kamu pakai Filter terus terus, gitu. Akhirnya aku posting muka aku nggak pakai filter. Tapi semua orang bilang malah kayak loh ternyata nggak pakai filter malah lebih bagus gitu. Boleh kasih lihat? Ada nggak ya? Dikirim ke aku. Ada kok, nanti di searching aja di Instagram aku. Kadang-kadang tuh sebenarnya gini, di era zaman sekarang itu ya kalau aku lihat ya, akhirnya opini pribadi karena dia beropininya itu di public place, dalam arti di Instagram orang atau di tempat lain, akhirnya membuat opini publik gitu yang kadang-kadang yang bikin keselnya itu. Kan kalau zaman dulu kan misalkan nih, zaman dulu kayak kita ngobrol nih, aku ngobrol sama kamu tuh, kita ngobrol bercandaan. Bercandaan yang aku sama kamu doang nih, dalam artian ya bercandaan kita doang. Yeah. Terus tiba-tiba ketika bercandaan itu di dalam bentuk YouTube atau misalkan di videoin ditaruh di Instagram, akhirnya jadi kayak, apaan sih bercandanya? Iya, kok kayak gini sih Kayak bercandanya misalkan gitu. kayak aku tiba-tiba manggil kamu kayak PA gitu misalkan yang bercandaan, karena kita kan emang udah kenal lama misalkan, terus aku bilang, oh gila PA lo, terus nanti ada yang bilang, ngobrol sama cewek kok begitu, jadi akhirnya kayak bro lu nggak ngerti kedekatan kita seperti apa, jadi ya udahlah karena tuh bikin resenya tuh di sosial media seperti itu. Nah ini ya. Nah, Ya udah gitu. iya bagus sih, nggak ada bedanya emang, bedanya apaan? Ya bedanya nggak tahu ya, mungkin karena Nggak nggak ada. dandan gimana, cuman ini tapi lace buat aku- extension. Buat aku nggak ada pakai bedanya. soft lens. Kalau ditanya, kan memang kita dandan itu dalam artian, apalagi kalau misalnya kayak kamu kan, sebuah kebutuhan karena akan perform di TV gitu kan. Ya. Cuma kalau misalnya daily-nya kan juga kamu nggak mungkin begini dong. Ya capek juga ya. Capek Kak. Ya makanya kayak gitu. Itu buat aku it's still okay. Ada aja orang sampai jadi berita. Sampai jadi berita ya, karena ternyata nggak beda gitu. Guys, Tergantung gue make upnya gimana juga kan, gue make upnya kan ada make up panggung yang emang gue make up banget gitu, ada make up yang nggak banget gitu kan, tergantung occasionnya aja. tahu lu banding-bandingin lu. Nah, sekarang aku mau ngobrol yang agak lebih serius dikit deh. Cobaan terbesar yang pernah kamu alamin apa sih dalam hidup kamu tuh? Mungkin saat kemarin perceraian itu kali ya. Pas divorce. Ya. Karena banyak tekanan gimana ya? Ini itu gitu maksudnya. Jadi lebih ke tekanan dalam arti ke keluarga atau ke Banyak lingkungan? ya, dari sisi keluarga, dari sisi pasangan, dari sisi kerjaan, dari sisi teman-teman. Ya pokoknya banyak tekanan deh. Jadinya aku jadi stres banget pada saat itu gitu. Kan memang pada saat kamu menikah aja dulu juga sempat hebohnya luar biasa kan, yang Tapi kan itu menuju bahagia. Ini menuju perpecahan. iya. Jadi maksudnya aku tuh hal yang positif aja itu sampai gila banget viralnya pada saat itu, terus menuju ke perpisahan jadi kayak istilahnya double dong, karena kan hal yang buruk di mata orang biasanya lebih digede-gedein kan. Enaknya tuh kalau kita di sinetron kita nggak perlu menjelaskan ke nggak mau diwawancara juga bisa nolak gitu ya kan. Kalau aku tuh masalahnya kerjanya di talk show Kak. Jadi kita membahas segala sesuatu yang viral dan gue hostnya di situ. Kalau gue yang lagi viral ya berarti gue harus ngebahas diri gue sendiri. Itu adalah profesional kerjaan gue gitu. Gimana dong? Pernah ngebahas berita Gue sendiri nggak pernah mengeluarkan statement apapun, tapi nangis doang sih jadi. di TV itu? Ya karena gue nggak bisa ngomong gitu, gimana ya? Apakah tapi kalau buat kamu sendiri apakah itu jadi sebuah trauma nggak? Kayak pernikahan Nggak. gitu? Di dalam rumah tangga tuh kalau ada sesuatu hal yang terjadi, menurut aku kesalahan kedua belah pihak sih, Iya, benar. nggak hanya satu orang aja. Kalaupun ada salah satu yang mungkin selingkuh atau mungkin apa ya, mungkin harus bisa introspeksi diri kita sendiri juga Masing-masing, gitu. benar. Jadi ya itu membuat aku semuanya pembelajaran gitu, dan pembelajaran pastinya kita mau menjadi yang lebih baik dari sebelumnya untuk masa depan yang lebih baik gitu kan. Dan pastinya kan gue nggak akan selamanya sendiri. Di proses itu kan sempat abis divorce kamu sempat kayak ngilang kan, kayak hilang aja nggak ada kabar kamu, itu menarik diri atau memang kayak Aku tetap kerja kok, nggak ada liburnya. Pembawa acara berita gosip gitu kan, jadi ya
Berulang-ulang kembali ditanya lagi lagi pemirsa. itulah, Kalau gitu. gitu sekarang kita lanjut saja membahas berita perceraian antara Celine Evangelista dan juga. Jadi kadang-kadang gue ngebawain berita gue sendiri gitu. Dan ngomong gitu, perceraian antara Kadang-kadang ya gue bawa bercanda jadinya gitu. wow. Setelah ketok palu masih lanjut lagi tuh berita. Kayaknya masih sampai sekarang deh. Kemarin anak gue ulang tahun masih lanjut lagi tuh berita kayak Nah, gitu. jangan sedih, saya aja masih. Oh, Aku aja iya? masih diomongin juga. Iya, Oh, Demian, pernikahan yang dulunya pernah gagal, udah. Ya walaupun aku sama Sarah aja udah 7 tahun, tapi tetap masih aja ada tentang perceraian gak pernah hilang. Kitanya yang punya kehidupan aja sudah bisa ngelewatin gitu. Kita udah move on. Tapi kenapa orang-orang dibentuk oleh media untuk masih terus mengingat-ingat? Pasti ntar ada minimal pemberitaannya adalah Celine yang dulu pernah pernikahannya kandas oleh ini, pasti gitu. Iya, pasti selalu ada. Jadi ada juga berita-berita yang kadang-kadang belum tentu benar juga dan itu diberitakan gitu kan. Jadi ya kita resikonya udah begitu ya kayak mau gimana kan gitu. Jadi ya udahlah, kita pinter-pinternya kita untuk bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, mengontrol juga gimana cara kita menanggapi semua berita-berita itu gitu. Yang banyak orang nggak tahu, selewos apa pada saat itu kamu? Kayaknya semua orang tahu deh. Yang ngebikin kamu akhirnya bisa bangkit lagi setelah itu, kayak ada nggak sih pernah setelah itu mungkin kayak rasa, aduh gue mau balik lagi ke ini, gimana ya? Atau memang, bodo amat lah, what the hell, serahlah orang ngomong apa? Ya udah aja gitu, aku selalu berpikir kayak gini, ya udahlah. Sekarang emang sakit banget nih kayak begini nih, tapi gue juga ngerasain sakit gini udah sering kok. Kemarin-kemarin juga gue rasain, kemarin-kemarin lagi juga gue rasain. Iya. Kesana gitu. Jadi ya udahlah. Mungkin kalau misalnya bucin itu kayaknya aku sebenarnya kayak budak cinta. Iya, kayaknya nggak terlalu suka dengan kalimat itu. Kata-kata bucin ya. Karena bucin itu kan kadang-kadang gini, sebuah ungkapan buat aku ya, kalau kita emang sayang banget ya kita dedicated. Tapi langsung tiba-tiba bucin banget sama bukan jadi budak gitu iya, ya. Sebenarnya bukan, itu adalah sebuah penghargaan bahwa pasangan kita itu ya kita sayang banget dan kita all out kan gitu kan. Dibilang kalau misalnya bucin mah kayak nggak tahu ya, kalau misalnya dari kamu ngerasa kamu all out gitu berarti kan saya kali pacaran all udah out. Gue semua aja udah. Kalau serius sih ya. Sama ada yang nggak serius? Ada aja Kak, kalau misalnya cuma deket gitu, ngisi-ngisi kekosongan mah ada. Oh iya, ngisi kekosongan. Ada berapa yang ngisi kekosongan Aduh. selama itu? Jadi penuh dong kalau kayak iya, gitu benar. ya kan. Nanti panjang banget nih ngobrolin, nanti kita nggak selesai. Jadi ngomongin satu orang ada lagi. Listnya panjang berarti ya? Enggak juga. Oh, enggak. Tujuan dari Celine sekarang kan udah move on nih, istilahnya udah move on dari healingnya cepet ya. Setiap orang mungkin nggak bisa kayak kamu ya, ada yang lama. Kayak istriku tuh termasuk orang yang kalau healing tuh dia lebih lama dibandingkan aku. Aku nggak tahu ya, kalau misalnya aku tuh tipe kalian yang cepet. Bintangnya apa sih? Sarah tuh Taurus. Taurus, setia. Setia, iya. Dia setia banget dan dia selalu memberikan sebuah addendum. Intinya bagi dia tuh gini, aku percaya sama kamu, terserah kamu mau ngapain. Misalnya kalau misalnya aku kan, kalau sulap show kan pasti ada asisten perempuannya kan. Dia mah nggak cemburuan, beneran bebas mau misalkan aku kayak kalau show sulap tuh kan ada momen yang gendong asistennya gitu kan, nari, ngedance, terus kita pelukan gitu juga sama asistennya juga, dia nggak apa-apa, nggak ada masalah. Justru malah digituin malah aku malah takut. Iya. Jadi kayak wah berarti gue harus jaga kepercayaannya banget, nggak boleh macam-macam kan, istilahnya harus dijaga karena percayanya luar biasa. Harapan kamu terbesar dalam hidup apa sih? Atau tujuan, misalkan kamu ada tujuan hidupnya? Tujuan aku sekarang tuh cuman anak-anak aku aja sih ya. Kayaknya aku udah nggak mikirin diri aku sendiri gitu. Sedikit kurang setuju kalau misalnya kayaknya aku nggak mikirin, nggak. Pasti ada mikirin, cuman prioritasnya lebih prioritas anak. Karena semua yang aku lakukan itu aku perhitungkan dengan anak-anak gitu. Misalnya ada cowok, aku lihat dulu dia gimana ke anak Deket aku. ke anak-anak. Anak aku suka atau enggak. Terus anak aku happy atau enggak sama dia. Mau gue cinta banget sama dia, tapi kalau anak-anak gue nya enggak merasa nyaman di dekat dia, bagaimana? Gue mendingan tinggalin lu, gue sama anak gue gitu. Jadi kalau sebaliknya gimana? Anak kamu nyaman banget tapi kamu yang nggak nyaman sama dia? nggak apa-apa, gue lakuin apapun. Serius? Iya, buat anak-anak. Harapan gue adalah sekarang bisa hidup lebih lama, sehat, ngelihat anak gue sukses, Sampai bahagia. besar, ya benar. Iya. Makanya terus bilang Intinya prioritasnya berubah sebenarnya. Tujuannya apa kayak buat nyenengin diri sendiri ada, tapi skala prioritasnya lebih tinggi ke anak-anak. Karena kebahagiaan gue adalah kebahagiaan mereka gitu. Boleh dong bagi-bagi tips kayak kamu dengan segala permasalahan yang kamu pernah alami, tapi kamu masih tetap bisa shining atau bersinar kayak sekarang gitu. Apa ya, Mas, Kak? silakan Mas, iya. Iya. Bayar di depan ya. Jangan lupa bayar ya Mas. Apa yang bikin kamu kayak pelajaran hidup yang paling penting
Tapi lu tau nggak, gara-gara gue cerai, Iya. terus semua ibu-ibu tuh jadi kayak di komen dan di DM tuh kayak, aduh aku ngeliat Kak Selin tuh rasanya jadi pengen jadi janda juga gitu. Serius? Sumpah, lu cari deh komen-komenannya kalau ada ya, gue males nyarinya banyak banget kan. Cuman Bu, tolong ya. itu banyak banget cerai orang-orang itu bukan motivasi ya. Itu bukan motivasi. kenapa mereka pengen jadi kayak gua, terus jadi pengen jadi janda. Jadi kayak gua nggak mesti jadi janda gitu ya kan. Itu kan Janda itu adalah kegagalan, bukan bukan sesuatu sebuah hal yang... tujuan. Iya. Ibu kalau misalnya pengen sukses seperti Selin is okay, tapi ngelihat Selin jadi pengen janda enggak. Enggak, bukan Jangan. berarti jadi Itu janda sukses gitu. Bukan sebuah cita-cita, Bu, Bukan ya. berarti jadi janda jadi cantik gitu, enggak. Ataukah di balik sebuah komen ibu itu menunjukkan bahwa ibu sedang meluapkan isi hati bahwa dia suami gue gini, suami gue Sebenarnya gitu. ya, Ya kan kita nggak pernah tahu kan. iya. Tapi intinya Bu ingat ya, Selin bukan memberikan motivasi Iya. untuk menjadi janda. Tolong jangan jadi janda ya gara-gara lihat saya gitu ya. Iya. Tadi belum selesai, kamu belum ceritain tentang apa yang bisa kamu berikan tips tentang orang yang mungkin di luar sana sedang ngalamin hal-hal yang kita nggak pernah tahu, lagi down, yang mungkin kayaknya Selin kayaknya sama seperti apa yang gue lagi jalanin sekarang gitu. Kayak what should I do? Kadang-kadang kan mereka butuh jawaban kan. Kadang gini, kalau gue pribadi ya, mungkin gue kadang-kadang bisa amazed sama orang-orang yang perempuan di sana, banyak yang jauh lebih hebat dari gue sebenarnya ya. Bisa bertahan di dalam kondisi rumah tangga yang mungkin berdua itu bukan berarti bahagia. Sendiri juga bukan berarti lo sedih. Kalau buat gue. Dan gue gak pernah takut akan apapun yang terjadi di dalam hidup gue, karena gue percaya sebutir pasir pun itu bergerak atas izin Tuhan. Jadi gue yakin banget kalaupun gue ngelangkah itu berarti Tuhan udah ngizinin gue untuk ngelangkah ke situ. Dan gue suka amazed sama orang-orang yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka meskipun dia dalam kondisi tidak bahagia. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu sebenarnya refleksi tentang sebuah arti kehidupan dari kita masing-masing gitu kan. Kalau misalnya dari kamu nih, ini sebelum aku mengarah ke tadi maksudnya aku pengen utarain ya, tapi aku pengen tahu dulu sebelumnya, arti kehidupan buat Selin itu apa? Nafas, makan gitu. Bukan. Tutorial cara menjalani. Tutorial menjalani kehidupan adalah first, lu harus makan ya, pagi sarapan, please sarapan, jangan lupa ntar makan siang lo minum susu. Enggak, maksudnya kehidupan buat Selin itu apa? Mencintai diri sendiri ya di hidup itu ya. Jadi pertama tuh kita harus bisa belajar untuk cinta sama diri kita sendiri dulu, baru kita mengerti bagaimana cara untuk mencintai dan mengasihi orang lain di sekitar kita gitu. Gimana cara kita bisa care sama orang kalau kita nggak care sama diri kita sendiri gitu. Lu nggak mungkin nggak pernah ngerasa gagal di hidup. Pasti ya. Pasti. Lu nggak pernah merasa lu pintar terus di hidup, lu pasti ada goblok-gobloknya juga gitu kan. Kayak, kenapa sih gue dulu kayak gini, kenapa sih gue dulu kayak gini. Tapi dengan adanya itu lu menjadikan lu yang sekarang gitu. Betul. Nah itu menurut gue gimana tuh cara menjelaskannya? Nggak, tapi kan yang kamu maksudnya gini, kayak setiap orang pernah ngalamin rasanya bego atau jelek atau pernah nggak berhasil, tapi akhirnya bisa seperti sekarang kita dengan berhasil atau mungkin kita lebih pintar dibanding kita yang dulu. Itu kan karena kita belajar dalam hidup tuh, kita mempelajari apa yang sedang berjalan. Kalau istilahnya kalau dalam main game, kita kalau di game itu ada tantangan pertama. Kalau misalnya kita gagal dengan tantangan pertama, kita akan balik lagi ke awal lagi, ngulang lagi. Terus gagal lagi di stage atau di tempat yang sama, kita akan ulang lagi dari awal. Kalau misalnya nggak belajar ya gitu-gitu mulu, jadi looping. Tapi kalau misalnya tahu kok di depannya ada obstacle, di depannya ada ini nih, ada rintangan, kita harus menghindar atau misalnya kita harus ngumpet supaya nggak mati, baru bisa ke next level. Nah itu kita udah menjadi +1 lebih pintar dibandingkan sebelumnya. Aku belajar dengan kita mencintai diri sendiri, kita tahu kalau untuk menjadi orang baik tuh nggak perlu sempurna gitu. Exactly. Kita melakukan kebodohan, melakukan kesalahan, mungkin kesalahan memilih, mungkin kesalahan untuk mengambil langkah, mungkin kan kita nggak ada yang tahu ya. Cuman yang lebih baik dari sebelumnya, tapi tanpa kesempurnaan gitu. Ya. Kalau kata Rinso, nggak ada noda, nggak belajar ya. Itu Rinso apa Soklin sih? Nggak ada noda, nggak belajar. Hah? Soklin ya? Oke, Soklin silakan placing iklannya di sini. Oke, baik. Di sini ada tiba-tiba di barber ada Rinso gitu iya, ya, ada titik mau keluar nyuci gitu. baju gitu ya. Hai, kamu jangan lupa pakai Soklin. Makanya ada barber talk ini juga karena aku bisa belajar dari bintang tamu aku. Kayak pengalaman hidup kamu, aku bisa belajar, terus mungkin ada suatu hal yang ketika nyata, oh match nih sama, aku juga ngalamin hal yang sama. Pembelajaran buat aku untuk bisa keluar dari masalah yang aku hadapin. Nah, menurut gue di luar sana juga siapapun lagi nonton yang mengalami sebuah permasalahan atau mungkin sedang berada di sebuah permasalahan bisa dapat belajar juga dari apa yang Selin jalanin gitu.
Ini udah nih, pingkan, habis. Diem aja lu, gue nungguin nih, kagak ganti-ganti nih tadi. Oke, nih untuk wanita di luar sana nih kan, gue mau bikin ini bikin tambah sedikit agak, bukan pelik ya, agak-agak sedikit unik. Kan kita tahu nih, kalau kemarin sempat aku lihat di timeline TikTok dan juga Reels, itu katanya tentang resesi 2023. Nah, katanya dikabarkan Indonesia tuh akan mengalami sebuah resesi di tahun 2023. Kita mungkin bisa aja sebenarnya tidak mengalami resesi, tapi karena semua orang udah panik, akhirnya mau nggak mau jadi resesi kan. Kita harus mulai kayak nabung atau mulai ngejagain yang namanya beli, nggak boleh sembarangan beli. Yang tadi biasanya beli tas mahal atau sepatu mahal atau misalkan mobil atau segala macam yang cowok-cowok, jadi tahan deh, kita tahun ini harus lebih nabung. Masalah beli-beli, kira-kira kamu paham nggak sih tentang hal yang akan aku tanyain ini? Contohnya kebutuhan sehari-hari. Contohnya, kamu tahu nggak sih harga bawang sekilo hari ini? Hari ini? Iya. Gue harga bawang, gue tuh bukannya nggak pernah ke pasar sih. Cuman gue nggak pernah tahu harga bawang dari dulu sampai sekarang juga berapa gue. Iya, lu biasanya kan kita ini beli taruh baru tahu totalnya kan. Gas 1 kilo berapa harganya? Gas itu 180 ya. Gas 180. Bener nggak sih? Nggak tahu. Ini Kalau sebuah bener pertanyaan salah ya. kasih tahu coba. Ya, oke. Yang kedua, selanjutnya. Telur Bener ayam sih, 1 kilo berapa harganya? Nah, kalau telur gue tahu karena belinya di supermarket. Oke, berapa? Telur itu 30 ribuan ya? Dah, mana saya tahu. 30 ribuan kan? 30. Dikasih tahu jawabannya sih. Minyak goreng 1 liter berapa range harganya? Minyak goreng sekarang 1 Ya. liter. Gue biasa beli 2 liter itu 50 ribuan sekarang. Harga kangkung seikat. Kreatif gue anjir. Kangkung seikat dulu. Anaknya 5.000. makan kangkung atau enggak? Dulu berapa emang? Dulu itu 2 ribuan. Oh, berarti 5.000 ngarang ini kan karena melihat Sekarang perkembangan kan, zaman. iya, Masa sih perkembangan gitu zaman kan. 5.000 mungkin. Ayam kampung 1 ekor. Kalau 1 ekor ayam kampung boiler atau ayam kampung? Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma Ayam kampung. Ayam kampung tuh yang iya tahu. Bukan ayam kampus ya? Ayam kampus mana suaranya? Nggak tahu. Oke, sekitar 50 ribuan ya. Oke, 50 ribuan. Cabai merah 1 ons itu harga termahal yang 1 kamu pernah ons. beli. Iya. 1 1 ons harga termahal yang kamu pernah 1 beli. ons? Iya. 10 ribu? 10.000. Nah, ini yang paling penting nih. Harga gayung di pasar berapa ya? Tahu harga Sama, gayung. gue juga nggak tahu juga dia. 20 ribu. Jadi kenapa aku nanya, sebenarnya aku juga nggak tahu harganya, makanya aku nanya sama kamu. Iya, kenapa Itu tiba-tiba iseng- nanya apa membuka iseng toko aja. gitu, kelontong gitu? Enggak. Karena maksudnya gini, buat teman-teman di sini, kalau misalnya kenapa aku tanya, yuk lebih baik mungkin sekarang kita guling bareng-bareng kali ya. Karena Googling bareng-bareng. iya, guling. Karena minimal teman-teman bisa tahu kira-kira akan harga yang hari ini dengan resesi nanti kira-kira tuh beneran resesi atau enggak ketika pada saat di-compare masalah harga. Nah, terus kita juga bisa tahu kira-kira dalam sebulan pengeluaran kita berapa kalau kita tahu semuanya. Kenapa bisa tahu? Enggak, gue sih nggak nyambungin aja sih sebenarnya ya, biar keren aja gitu ya. Iseng kan cukup kreatif gue dong, keren abis ya enggak. Gitu. Oke, silakan selanjutnya Mbak, saya mau baca selanjutnya ini apa? Habis? Oh, sudah habis tuh. Terima kasih. Udah. Kalau aku lihat tadi kan sempat aku bilang sama kamu di 2020 sampai 2022 kayaknya tingkat perceraian itu kan cukup tinggi. Gara-gara mungkin yang tadinya suami yang biasa kerja setiap hari, terutama di 2020 ke 2021 tuh. Jadi karena banyak yang akhirnya serumah, yang akhirnya tahu sifatnya A sampai Z setiap hari di rumah selama setahun ketemu mulu, gitu. jadi akhirnya Jadi suaminya stres mungkin atau apa, istrinya juga nggak tahu, pokoknya udah banyak banget terjadi nggak ada tempat masalah karaoke stres. buka. kan gue ngomong pada saat pandemi Bener. nggak ada tempat pijat Nggak buka, salah sih. nggak ada tempat karaoke buka. Iya bener, nggak salah itu, bener nggak salah, mas semua juga tutup sih, bener. Jadi suaminya emosi mungkin. Ya nggak ada yang dikeluarkan kan, maksudnya unek-uneknya gitu kan. Mungkin dia nggak bisa jalan-jalan keluar gitu. Bener. Semoga itu adalah kita bukan menjadi contoh ya. Ya, jangan Please dicontoh jangan. ya. Tapi buat yang bisa mempertahankan ya keren. kesal gitu. Oke, thank you banget Selin sudah Thank you juga Kak. mampir ke sini. Tapi sebelum kamu pulang, aku mau main sulap dulu sama kamu. Oh wow, boleh. Sama sebenarnya aku mau ngajarin kamu sulap. Kalau aku yang sulap udah biasa, kamu yang main sulap. Namanya sulap hitam. Hah? Bukan, sulap hitam. Black Magic? Black, Bukan. Black Magic. Mau lihat Selin main sulap nggak? Nih, saya akan ajarin dia ya. Wih, gila.
Kalau nggak ada, tanya gimana. Gue juga kaget nih, nggak ada. Thank you.